artinya Al-Fatihah membuka. Betul. Membuka apa? Dan apakah waktu kita membaca Al-Fatihah ada rasa hati terbuka? Itu pertanyaan berikutnya. Benar. Lalu kalau hati terbuka, yang ngebuka itu loh siapa? Supaya apa hatinya dibuka? Supaya Quran itu bisa turunkan ke dalam hatimu gitu. Assalamualaikum, selamat datang di Ngaji Bareng dari Lisan Menuju Kesadaran. Mari kita menyelami lagi ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah, penuh dengan pemaknaan, yang selalu kita menyadari bahwa Quran didesain untuk menjadi pedoman, bukan hanya dibunyikan, tetapi bagaimana kita sudah bahas, baca, pelajari, pahami, amalkan, dan syiarkan. Ini menjadi satu hatam. Hatam itu adalah perfect. Perfect itu bukan hanya dibunyikan juz 1 sampai 30, dan kita udah bahas panjang lebar tentang bagaimana Quran dimudahkan dengan bahasa kita, bagaimana cara untuk masuk menyelami, untuk dialirkan. Kita udah bahas juga tentang basic perbuatan amalkan itu adalah kebaikan, dan saat ini kita akan berbicara tentang Al-Quran sejati. Perlu disadari bahwa Quran dibukukan itu setelah Nabi Muhammad wafat, sehingga saya pernah punya pertanyaan, apakah dulu Nabi Muhammad ketika mendapatkan Quran mendapatkan buku atau mendapatkan sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh kalau bukunya langsung turun. Apakah Quran yang sejati itu bentuknya tulisan seperti apa, dan detailnya kita akan selami. Gimana Mas Ani, Quran sejati nih? Makasih Kang Abu. Kita belajar lagi nih ya. Belajar lagi. Kita bermemori lagi lah pokoknya. Jadi gini Kang Abu ya, kalau misalnya kita buka Quran nih Ya. kan pertama kali kita buka surat Al-Fatihah. Ya. Yaitu artinya membuka gitu kan. Setelah Al-Fatihah kan kita nih ya, kita buka Al-Fatihah nih. Habis itu setelah Al-Fatihah itu ada surat Al-Baqarah namanya. Al-Baqarah itu pertama kali kata-kata gini. Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini gitu. Zalika itu arti ini. Zalika tilka. Kitab ini nggak ada keraguan di dalamnya, padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa gitu. Jadi ini nih gitu. Ini nih adalah satu yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang bertakwa. Pada waktu ini turun nih, kitab ini turun, kan bukunya belum ada. Betul. Jadi waktu Nabi Muhammad pertama kali mengatakan zalikal kitab, itu dia nunjuk kemana orang nggak ada barangnya, betul nggak? Benar. Ya itu yang aku pernah punya pemikiran, kan Quran bukan turun buku gitu kan. Iya. Yes. Jadi kan ini kan nggak ada barangnya, nggak ada bukunya. Jadi artinya dia nunjuk kemana, kitab yang mana gitu. Kitab ini tuh kitab yang mana? Kan kalau menunjuk ini itu kan pasti ada yang ditunjuk. Ya kan? Nah, coba kita buka lagi yuk, surat. Dimulai dari mana nih? 43 43 ayat 1 sampai 3. surat Zuhruf ya. Oke. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas, kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Nah, iya. Jadi ini juga demi kitab yang jelas gitu. Kitab yang jelas tuh kan harus ada wujudnya gitu. Wujudnya waktu itu apa gitu kan. Jadi tadi poin pertama adalah kitab ini tuh nunjuk kemana. Betul. Terus kitabun mubin gitu kan. Kitabun mubin, ya kan. Jadi berarti kitab itu bukan bentuknya buku ini dulu kan. Jadi berarti ini ada dua hal. Ada kitab yang ditunjuk, ada kitab yang nyata gitu ya. Oke. Nah sekarang kitab yang ditunjuk ini itu, coba kita buka surat 45 ayat 20. Oke. Al-Quran ini, Al-Quran dalam tanda kurung ya. Nggak ada kata-kata Al-Quran loh di situ. Di sini ada ini. Ya, ada tuh artinya ini. Ya, betul. Harusnya nggak ada kata-kata Quran tuh. Nah, ini adalah pedoman bagi manusia. Petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Ada basoirul linnas wa huda wa rahmah liqaumi yuqinun. Ya kan? Jadi ini nih ada petunjuk. Jadi sebenarnya waktu itu nunjuknya kemana? Ini tuh petunjuk yang mana? Gitu kan? Nah, sebenarnya pada waktu itu yang ditunjuk bukan buku, karena buku ini baru dibukukan 12 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, tapi yang ditunjuk ini hati gitu. Jadi ini nih adalah petunjuk gitu. Oke. Petunjuk bagi apa namanya? Yang meyakini. Basoir itu bukan petunjuk, penglihatan. Basar. Ya. Jadi penglihatan atau menunjuki lewat penglihatan bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman atau meyakini.
Jadi tunjuknya ke sini gitu. Jadi kalau dikatakan zalikal kitab, tilka ayatu kitabu mubin, tilka itu juga nunjuknya ke sini. Hada basoirul linnas, nunjuknya ke sini gitu. Nah, ini jadi sebenarnya kitab itu adanya di dalam diri kita. Oke. Jadi kitab itu adanya di dalam diri kita. Kita buka ya ayatnya ya. Oke. Surat 29 ayat 48 dan 49. Oke, 29 48. Oke. Alan kabut ya. Wait. Ya. Dan engkau tidak pernah membaca suatu kitab sebelumnya, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Jadi Nabi Muhammad nggak pernah baca kitab apapun, dia ummi, tapi juga tidak pernah nulis kitab apapun. Ini yang nulis bukan dia loh. Jadi ini bukan karangan dia, bukan. Betul. Ini adalah ucapan dia yang dialirkan dan dituliskan, dibukukan oleh orang lain selain dia. Gitu. Ya, Yes. terus. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zolim yang mengingkari ayat-ayat kami. Jadi sebenarnya itu artinya bahwa itu artinya yang asli, yang benar, yang benar-benar sebenarnya. Al-Quran itu adanya di dalam diri kita. Yes. Gitu. Kalau kita itu produk terbaik Tuhan, ya kan? Surat kita buka ya surat 17 ayat 70 ya. Benar. Mulia sempurna nih, 17-70. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Nah, jadi kalau kita produk sempurna Tuhan, kira-kira manualnya di dalam apa di luar? Di dalam lah. Yes. Di dalam. Kalau di luar, apalagi ini dibukukannya 12 tahun setelah Nabi Muhammad wafat, ya berarti orang-orang yang datang sebelum ini nggak ada pedomannya dong. Orang-orang yang kebetulan nggak ada di tempat waktu itu kan nggak dapet ini. Jadi artinya kita tuh produk yang sempurna dari Tuhan, di mana manual booknya tuh ada di dalam diri kita sendiri. Ini adalah kitab yang ada di luar diri kita. Maka orang Jawa sering bilang nih kitab kering, nih kitab basah gitu. Oke. Ini kitab garing, nih kitab teles gitu. Kitab garing adalah ini yang disebut sebagai suhuf ya, atau mushaf ya. Suhufi kalau ini kan suhufi Ibrahim wa Musa gitu. Ya. Jadi suhuf itu adalah lembaran-lembaran yang tertulis seperti ini. Ini namanya suhuf atau mushaf. Makanya mushaf Quran itu juga urutannya kan ada yang beda-beda. Tuh. Nggak semuanya seperti ini. Nah, yang disebut sebagai kitab tuh ini gitu. Jadi ini suhuf, ini mushaf, lembaran, ini kitab gitu. Nah, Quran itu ya dua-duanya gitu. Dan sebenarnya ya kita nanti kalau bisa menggunakan ini, kita bisa baca kitab suci yang macam-macam juga gitu. Mau baca Injil, mau baca Taurat, mau baca macam-macam, mau baca kitab-kitab yang lain, asal kita mengkonekkannya dengan kitab kita yang ada di dalam, ya ini jadi petunjuk gitu. Oke. Jadi yang harus dibuka itu waktu Al-Fatihah, yang dibuka tuh kitab yang mana? Inilah. Dua-duanya kan? Iya, maksudnya pembukaan secara kitab buku secara itu, mushaf Al-Fatihah, tapi Al-Fatihah yang terjadi juga di dibuka. sini, betul. Oke. Nah, di sini. Jadi di sinilah kitab yang sejati, yang tidak pernah kenal, tidak pernah lekang oleh waktu, tidak pernah lapuk oleh cuaca gitu kan, nggak pernah basah oleh hujan gitu, yang terus-menerus ada gitu. Oke. Jadi kita tuh punya kitab nggak sebenarnya? Punya kan? Ya, kita buka ya. Surat 68 ayat 36. Oke. Dan seterusnya tuh. Sampai 40. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari? Nah, tuh. Kamu punya kitab nggak sih sebenarnya? Ini kan waktu ayat ini turun, bukunya belum ada gitu. Mushafnya belum ada. Tuh. Tapi kamu punya kitab nggak sih sebenarnya kamu baca, kamu tadrusun deh. Tadrusun pelajari. Yang kamu pelajari gitu kan. Tuh. Tadarus. Yang kamu pelajari, yang kamu baca. Jadi membaca kitab yang asli itu, membaca diri kita sendiri, hati kita sendiri.
Oke. Dan kenapa ini disebut kitab? Karena petunjuk Tuhan turunnya ke hati gitu. Dan disinilah semua petunjuk itu akan dialirkan. Termasuk ketika membaca kitab yang ini gitu. Oke. Ya kalau baca kitab ini nggak dikonekin, nggak dialirkan, ya kita akan tidak mendapat petunjuk gitu. Harus dialirkan dan dibacain di dalam hati lalu baca ini gitu. Nah coba tuh lanjut deh. Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya. Di dalam ini ada pilihan. Jadi Tuhan tuh nggak pernah memaksa, semua tuh pilihan. Lanjut deh. Atau apakah kamu memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu? Kita tuh dikasih pilihan bebas. Di level aku 4 dikasih pilihan bebas, boleh mengambil keputusan. Cuman 40-nya. Tanyakan kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka orang-orang yang benar. Nah, jadi kita tuh dikasih kebebasan, dikasih free will untuk memilih dari petunjuk Tuhan yang ada di kitab yang di sini. Gitu. Kitab yang di dalam itu, Kang Abu. Jadi sebenarnya yang disebut Alkitab, Al-Quran yang mari kita baca yang tidak kenal 7 lapis lautan itu tidak habis tintanya segala macam itu adalah kitab yang ada di sini gitu. Oke. Kalau ini 2 botol tinta juga habis selesai gitu. Yeah. Kira-kira gitu. Nah, itu inilah yang sejati yang terus-menerus ada di dalam diri kita. Tapi pertanyaan tadi, kamu pelajarin nggak ini? Kamu baca nggak? Iya. Baca tanda nggak di dalam gitu? Berarti tadarus itu sebetulnya ngerasain tanda hati kali ya, Mas ya? Iya, membaca petunjuk yang dialirkan, yang Tuhan alirkan ke dalam sini gitu. Makanya diturunkannya Al-Quran, maksudnya diturunkan Al-Quran itu di surat 97 itu bukan berarti begini kan Kang Abu nih, tuh gitu bukan begitu. Bukan dijatuhkan. Bukan dijatuhkan, tapi diturunkan. Artinya dari tanda-tanda yang kita nggak bisa baca tuh, sampai akhirnya kita ngerti, paham, ngeh, dan melakukannya gitu. Gitu kan? Nah, kitab itu diturunkannya kemana gitu? Si petunjuk itu diturunkannya kemana? Ya. Kan ke sini. Coba ya kita buka ya. 26 192. Ya itu kan contoh ketika Nabi Muhammad dapat tuh kan bukan dapat buku lah gitu kira-kira. 26 192. Oke. Yap. Dan sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam. Diturunkan itu bukan turun begini loh. Iya. Turunkan itu dari gini deh. Kalau Kang Abu bisa jelasin sesuatu yang rumit ke anak TK, sehingga dia bisa ngerti itu namanya diturunkan gitu. Yes. Simplified kali ya. Iya, jadi kita jadi ngerti. Gitu. Oke. Kayak gitu tuh. Gitu. Oke. Terus yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Nah, Ar-Ruh Al-Amin itu kecerdasan, bukan sosok. Rohul Amin ya. Ya, jadi bukan. Kemudian kita udah bahas di 3 fakir kan? Ya. Malaikat itu adalah kecerdasan yang kita terima ketika kita berada di Aku 2. Itu fasilitasnya namanya malaikat. Malaikat itu membantu kita. Nah, fungsi malaikat yang membantu kita di dalam memahami petunjuk Tuhan dari kitab yang ada di dalam diri kita diturunkan itu namanya Jibril. Jibril itu berasal dari kata jabarul, yaitu menjabarkan atau menguraikan. Jadi tadi bahasanya yang kita nggak ngerti, bahasa ajam, terus kita jadi ngerti dan kita jadi paham makna ini, itu namanya Jibril gitu. Kecerdasan, fasilitas kecerdasan atau jin itu artinya kecerdasan yang bersifat malakut yang fungsinya adalah menjabarkan atau Jibril, yaitu Ar-Ruh Al-Amin. Ke dalam hatimu agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan. Terus lanjut. Dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, bahasa Arab yang jelas artinya waktu Jibril menurunkan dengan Ar-Ruh Al-Amin ke dalam hati itu dengan bahasa bukan Arab yang jelas nih terjemahan itu. Dengan bahasa bilisani Arabiyyan mubin itu artinya gini. Dengan bahasa kita, bahasa Indonesia nih. Lisan kita nih. Arabiyyan mubin itu artinya yang sudah Arabiyyan itu di-i'rab sehingga menjadi nyata. Bisa diucapkan gitu maksudnya? Bukan cuma diucapkan.
Nyata barangnya, Oh, I nyata see. perbuatannya, Oke. nyata segala-galanya gitu. Hmm. Jadi terang, bukan cuma jelas gitu, jelas artinya maknanya doang, enggak. Gue masih ngelakuin ini, harus gini, ini gini, Oh, semua I tuh see. nyata gitu. Oke, ya ketika dia dapat, cetek dapat harus ngapain, clear. Semua jelas. Oke. Gitu. Oke. Dan di sini munya kan bukan cuma Muhammad, hatimu kan hati kita. Iya. Ya kan? Ya, yang ini kita udah bahas juga bukan bahasa Arab yang huruf Arab ini, bukan kan? Kolbika, kalau dalam Iya. kolbu itu artinya akal, kecerdasan. Kita udah bahas juga kan bahwa kolbu itu bukan cuma hati, tapi kecerdasan yang tertinggi. Ya. Ini, kolbu kita tuh terdiri dari otak, lebih naik lagi hati, lebih naik lagi nurani. Nah, kolbu yang dimaksud di sini, atau sudur, atau kesadaran tadi di 2949, itu adalah kesadaran, kecerdasan yang ada di aku dua yang namanya nurani. Jadi bukan hati yang menghasilkan perasaan yang ada di aku tiga atau jiwa, bukan, tapi roh yang punya kecerdasan yang namanya nurani. Oke. Jadi Quran ini turunnya ke nurani seseorang yang sudah sampai di aku dua. Kalau belum sampai di aku dua, nggak akan diturunkan kecerdasan ini. Masih ada di aku tiga gitu. Oke. Ya. Terus, Oke. dengan bahasa Arab yang jelas. Dan sungguh, itu disebut dalam kitab-kitab orang yang terdahulu. Nah, sebenarnya itu bukan orang dahulu yang kayak Taurat, Injil gitu, bukan. Jadi kitab itu udah ada di dalam kitab-kitab yang awalin tuh artinya yang dahulu, awal-awal. Jadi Al-Quran itu kesadarannya sudah ada di dalam diri kita. Ya. Yang awal. Diri kita yang awal yang mana? Yang aku dua itu. Nah, jadi gini. Waktu pertama kali hanya ada Tuhan memercik aku satu, itu kan memercik jadi aku dua, yaitu roh. Lalu sebagian dari aku dua dijadikan aku tiga, yaitu jiwa. Teman-teman yang belum ini, tolong nonton Tiga Fakir aja lah daripada kita jelasin 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aku tiga, lalu aku tiga dikasih tubuh yang namanya aku 4. Ya. Yang awal dari kita tuh yang mana? Si aku satu kan, ke aku dua. Satu kan Tuhan. Iya, ke aku dua. Berarti yang pertama kali awal aku berapa? Aku dua. Aku dua. Ya. Jadi sebenarnya kitab ini adanya di aku berapa? Dua. Nah, 2. Iya. Jadi aku dua itu kan kita kan? Ada di dalam diri kita kan? Ya. Jadi yang namanya petunjuk ini udah ada nggak di dalam diri kita? Ini bukan informasi yang baru nih Kang Abu. Oke. Ini itu peringatan. Peringatan tuh reminder. Bukan warning. Warning tuh nakut-nakutin. Oke. Ini reminder sesuatu yang kamu udah tahu tapi kamu belum sadar aja gitu. Udah ada. Itu namanya kitab yang awalin atau terdahulu. Oke. Gitu. Udah ada dari pertama kali roh itu memercik, udah dikasih kecerdasan, kesadarannya yang namanya kitab ini gitu. Oke. Tapi kita belum ngerti, belum paham. Jadi harus diturunkan gitu. Nah, peristiwa menurunkan Quran jadi nggak itu namanya Lailatul Qadar gitu. Oke. 97. Dan itulah kenapa yang menjadi alasan setiap orang bisa mengakses kitabnya masing-masing. Bisa. Kan tadi dibilang, apakah kamu mempunyai kitab yang kamu mempelajarinya? Yes. Itu kan pertanyaan retorik. Betul. Kamu tuh punya loh, Betul. tapi kamu nggak pernah pelajarin gitu kan? Pertanyaannya sebenarnya gitu kan? Di surat 68 ayat 36 dari itu. Oke. Nah, kita selama ini baca kitab yang di luar, tapi kitab yang di dalam nggak dibuka. Dicuekin deh. Iya nih, yang dibuka, baca Al-Fatihah gini. Kang Abu pernah nanya nggak orang? Udah sholat berapa kali dari kecil? Sholat paling wajib baca surat apa? Fatihah ya? Artinya Al-Fatihah membuka. Betul. Membuka apa? Pasti nggak bisa jawab. Tapi kalau dia bisa santai, tenang, itu udah di dalam dirinya jawaban membuka hati. Membuka kolbu. Membuka kesadaran yang lebih tinggi. Oke. Supaya saya bisa mengakses kitab Quran saya yang sejati itu. Tapi kalau pakai konsep, bingung masih jawab. Iya. Coba boleh deh, tanyain. Benar. Orang-orang yang sholat. Iya. Karena itu jadi ritual yang dilakukan secara habits diulang-ulang. Ya, even Al-Fatihah membuka aja mungkin nggak ngerti membuka apa gitu loh. Maksudnya nggak even mungkin nggak Al-Fatihah itu ngebuka gitu.
Iya. Boro-boro ngebuka apanya? Al-Fatihah membukanya aja mungkin nggak ngeh gitu. Dan apakah waktu kita membaca Al-Fatihah ada rasa hati terbuka? Itu pertanyaan berikutnya. Benar. Lalu kalau hati terbuka, yang ngebuka itu loh siapa? Supaya apa hatinya dibuka? Supaya Quran itu bisa turunkan ke dalam hatimu gitu. Karena selama ini kan masih tertutup. Betul. Kita buka ya ayatnya ya. Betul. Coba. Surat 2, 1 sampai Al-Baqarah. Oke. Sampai 7. Ya. Alif Lam Mim. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Ini kan ada di sini kan? Ya. Tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk itu artinya tujuan membaca Quran cari petunjuk apa cari pahala? Petunjuk. Bagi mereka yang bertakwa, takwa itu apa sih? Orang yang Beriman, berkesadaran. menyadari. Berkesadaran. Ya. Apa sih orang yang berkesadaran? Nah, lanjut deh. Beriman kepada yang goib. Nah, goib itu apa? Goib itu sesuatu yang dia belum ketahui, belum sadari. Yes. Gini loh. Sesuatu yang udah ada di diri kita, belum tentu kita sadar. Tadi kan saya bilang, kitab itu udah ada di dalam diri. Tapi masih goib, nih maksudnya apa? Gitu. Kayak misalnya handphone nih, kalkulator. Kalkulator tuh Kang Abu bisa kalkulator canggih misalnya kan. Bisa pakai apa aja. Udah ada di dalam nih. Tapi gimana cara makainya ya? Yeah. Buat apa? Ya, potensinya udah ada semua. Tapi nggak tahu cara makainya. Iya, itu goib namanya. Oke. Jadi kalau anak SD saya kasih kalkulator, ada lock, ada apa tuh. Coba Pak, masih goib dia. Tapi eventually waktu dia mempelajari si kalkulator itu, dia jadi sadar gitu. Jadi takwa. Jadi ada sesuatu yang masih goib. Padahal udah dari dalam gitu. Sejak lama ya. Terdahulu tadi Terdahulu. Ya. I see. Oke. Melaksanakan sholat dan tiba-tiba sholat nih di sini. Nah, itu dia. Jadi kalau mau baca Quran harus dan dapat petunjuk, syaratnya harus sholat. Ya. Sholat terhubung kan? Ini kan bahasanya. Nah, kan di 2945 kan? Bacalah Quran dan dirikanlah sholat. Apa hubungannya baca Quran sama sholat? Karena kamu nggak bisa baca Quran ini kalau tidak terhubung gitu. Oke. Karena yang bikin kita paham ini package ya, berarti satu package ya. Oke, Mas. Yang bikin kita paham ini tuh kita terhubung gitu. Tapi terhubung doang nggak lanjut. Dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, kalau terhubung doang energinya nggak lancar, nih kita punya saluran terhubung, tapi mampet semua. Bisa ngalir nggak itu? Nggak mungkin. Nggak mungkin, makanya harus dialirkan gitu. Oke. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran, dalam tanda kurung, yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Nah, itu tadi kan, kitab-kitab yang telah diturunkan kepadamu kan kita udah punya di dalam. Dan kitab-kitab yang terdahulu yang ada nurani maksudnya. Ini maksudnya nurani kita. Terus, dan mereka yakin adanya akhirat. Nah, akhirat itu kan kita udah bahas ya bahwa akhirat itu bukan nanti, tapi sekarang yang non fisik. Gitu, non fisik realitas yang dihadapi oleh langit kita, yaitu kesadaran langit atau non fisik. Terus mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itu orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kalau kita mau mendapat petunjuk, pertama harus sadar bahwa kitabnya ada di sini, dibuka pakai Al-Fatihah, ya kan? Tadi kan diawalin Al-Fatihah nih, Fatihah, Alif Lam Mim. Lalu kitabnya ada di sini, petunjuk bagi orang bertakwa, harus beriman pada hal-hal yang dia belum tahu, terhubung kepada Tuhan, karena yang akan memahamkan kita ini adalah Tuhan lewat alirannya, lalu mengalirkan energi yang selalu diberikan kepada kita, dan beriman, percaya kepada ini. Gitu. Serta meyakini adanya sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau saya jelasin Kang Abu nih loh bahagia nih gini. Ini akhirat namanya. Iya. Kalau apa sih orang lu ngomong apa gitu. Kayak ngomong energi, ngomong apa, ngomong segala macam tuh kan ngomong ini kan semua kan sesuatu yang non fisik. Itu namanya akhirat. Nah, mereka itu adalah orang beruntung. Ada yang nggak beruntung ya, itu orang apa tuh? Coba sesungguhnya orang-orang kafir tertutup. Kafir itu tertutup kan. Jadi kalau
kitab tuh kan artinya kan adanya di dalam kolbu atau kecerdasan. Kecerdasan pertama adalah otak pikiran. Otaknya aja tertutup. Kafir. Terus dikunci mati penglihatan itu kan? Iya, benar. Allah telah mengunci hati pendengaran mereka, penglihatan mereka, dan tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Nah, jadi sebenarnya bukan mengunci, membiarkan terkunci. Oke. Ya, Kalau karena dia itu nggak mau. Allah aktif kan? Iya, iya. Kalau ini emang dia ngunci sendiri. I see. Jadi Allah hanya membiarkan terkunci. Kenapa dibiarin terkunci? Ya itu tadi. Karena pilihan dia kan? Pilihan dia. Kan tadi di 68, Ya. 36 sampai 40, kamu boleh pilih apa aja. Tuhan nggak akan maksa gitu. Dia membiarkan terkunci dan tidak bisa dialiri oleh aliran tadi, petunjuk gitu. Dan itu adalah orang yang kafir. Jadi orang kafir itu bukan orang beragama lain kan? Yes. Orang yang tertutup pikirannya, tertutup hatinya, tertutup nuraninya, tertutup kolbunya. Tiap tingkatan kecerdasan atau kesadaran, mulai dari pikiran yang paling bawah, hati, nurani, semuanya tertutup gitu. Udah tertutup kan bisa pakai apa aja, pakai keinginan bisa, pakai dogma bisa, pakai doktrin bisa, pakai kelompok, merasa kelompok paling benar bisa, pakai macam-macam kan? Benar. Tapi aku baru menyadari satu hal, Mas. Jadi kalau orang yang tertutup mau ada sinyal ataupun ada sinyal nggak pengaruh buat dia gitu. Nggak bisa. Berarti sinyal kan tetap ada ya. Ada. Kalau ketutup ya nggak ngeh gitu. Iya keren sih. Jadi Quran itu bukan semacam surat yang attention to Muhammad SAW gitu. Lalu from Allah, delivered by Jibril, bukan gitu, bukan. Yang artinya surat ini Nabi Muhammad dapat, Kang Abu nggak dapat gitu. Bukan. Tapi itu kayak gelombang. Iya. Gelombang itu semua dapat. Tapi mau tuning antenanya ada apa enggak? Begitu antena ada, saklarnya di-on-in enggak gitu. Lalu di frekuensi yang pas enggak gitu. Kalau kita punya receiver yang antenanya kuat, energinya tinggi, listriknya tinggi maksudnya, energi tinggi itu suka berbuat baik segala macam. Lalu kemudian antenanya kuat di frekuensi yang tepat di titik wusto, ya kita akan mendapatkan gelombang itu gitu. Aliran itu. Gitu. Menarik, Mas. Jadi itulah orang beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia bisa mengalami dan menjalankan petunjuk-petunjuk Tuhan yang akan membuat dia pertama pulang, mendapat jalan langsung untuk pulang, kembali kepada Tuhan, dan pasti hidupnya bahagia, sejahtera, dunia, akhirat, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Itu beruntung kan? Tapi kalau kita ngunci, tertutup, aliran itu nggak terjadi, kita nggak bisa melakukan, hidupnya jadi ada di neraka gitu. Nggak pulang juga, ada di aku 4 atau 3 gitu kira-kira. Ya intinya kalau ngomongin beruntung, dia akan flow mengikuti aliran-aliran Tuhan dan hidupnya di dunia selamat, di akhirat selamat gitu kira-kira ya. Dan rule of thumb-nya gini. Berarti Quran ini petunjuk ya, yang menjadi kesadaran membuat orang bertakwa adalah untuk orang-orang yang sudah mulai sampai di aku 2. Buat orang-orang yang masih ada di aku 4 lewat pikirannya atau di aku 3, di jiwanya, di emosinya, di pikirannya sendiri, memori, perasaan semua, ini hanya cuma jadi bacaan yang bukan jadi petunjuk gitu. Makanya ini cuma jadi sarana untuk cari pahala gitu. Atau bahkan membaca Quran ini tersesat. Kalau boleh kita episode berikutnya bahas tentang dia bahwa ini bisa menyesatkan juga loh. Iya betul. Dengan perumpamaan. Oke, Mas. Nah, kita bahas perumpamaan dulu kali habis ini. Ya. Oke. Menarik ya. Wah, seru banget ternyata kalau kita mendalami lagi. Quran itu bukan berbicara hanya mushaf atau buku. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan satu statement, apa sih Quran sejati? La sautin wala harfun, nggak ada suara, nggak ada huruf. Karena kenapa? Quran yang sejati ada di dalam diri kita. Semoga kita bisa mengakses langsung dan dialirkan. Terima kasih.